Sebuah iklan yang menampilkan Hrithik Roshan kini dalam masalah besar. Zomato, sebuah aplikasi kurir pengantar makanan, diamuk warganet karena memakai aktor besar di iklannya. Ada Hrithik Roshan dan Katrina Kaif dalam iklan terpisah. Tapi iklan yang dibintangi Hrithik Roshan ini sendirian menjadi amukan warganet. Zomato diketahui bermasalah dengan gaji para stafnya. Perusahaan kurang membayar gaji stafnya untuk beberapa bulan. Warganet menyesalkan perusahaan bisa memakai Hrithik Roshan dalam kontrak uang besar, sedang stafnya ditangguhkan gajinya. Tak sedikit yang menyebut ini iklan bodoh. Dalam iklan menunjukkan bahwa kurir membuat heran Hrithik Roshan karena kurir bisa mengantar paket meski dalam segala cuaca. Warganet meminta agar gaji para stafnya juga diperhatikan di setiap kondisi apapun. Kabhi Khushi Kabhie Gham akan tetap menjadi salah satu film paling ikonik di Bollywood. Ini dianggap sebagai salah satu karya sutradara Karan Johar yang paling terkenal. Sementara penonton menghujani cinta yang luar biasa pada drama keluarga ini, ada satu orang yang tidak menyukai film tersebut. Dia adalah Aamir Khan. Aamir Khan yang merilis film Lagan di tahun yang sama, menjadi salah satu tamu undangan preview film sebelum tayang di bioskop. Namun reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh Aamir Khan. Karan mengatakan bahwa Aamir Khan tidak menyukai film keluarga Kabhi Khushi Kabhie Gham. Aamir Khan membenci film itu karena tidak tahu harus bereaksi seperti apa, kata Karan. Aamir Khan tidak begitu menyukai film tersebut karena separuh dari aktor besar industri ada di dalamnya. Aamir Khan bahkan tidak menyapa pemain film Kabhi Khushi di luar gedung pemutaran. Ia langsung menuju ke mobilnya. Karan melihatnya dari jauh. Dan ternyata bukan hanya Aamir Khan, banyak dari kalangan industri Bollywood yang awalnya tidak menyukai Kabhi Khushi Kabhie Gham. Mereka menganggap film ini terlalu kuno, manipulatif, dan melodramatis untuk selera. Sutradara Lagan Ashutosh Gowrikar saat menonton ini pertama kali, langsung menyatakan ketidaksukaannya pada film ini ke Karan. Tapi sebulan kemudian ia memberitahu Karan lagi, mengatakan bahwa film itu sangat baik. Sutradara modern Ayan Mukherjee dan produser Aarti Shetty juga mengatakan tidak mengerti dengan arahan film Kabhi Khushi. Setelah 20 kali menontonnya, mereka tetap mengatakan film Kabhi Khushi adalah film kuno untuk era milenium. Di saat itu memang film modern seperti Dil Chahta Hai, Channi Bar dan Lagan sangat mempengaruhi pola menonton para penonton. Tapi Kabhi Khushi Kabhie Gham keluar dengan pertama tayang yang paling tinggi di antara semua film tahun 2001. Film yang akan menampilkan Aishwarya Rai di Ponniyin Selvan menjadi film paling ditunggu tahun ini. Ini adalah film drama sejarah karya Mani Ratnam yang disebut-sebut bakal meledak di box office. Namun, baru-baru ini foto-foto Aishwarya di lokasi syuting bocor ke internet yang membuat tim film dan sutradaranya marah. Mani Ratnam dikabarkan akan mengambil langkah hukum pada foto dan video yang diambil dari lokasi syuting yang diposting oleh berbagai akun media. Pada foto yang baru-baru ini bocor, kita bisa melihat Aishwarya mengenakan sari merah dan dia terlihat menjadi seorang ratu. Aishwarya akan berperan sebagai antagonis dengan karakter Nandini. Sedikit cerita tentang film Ponniyin Selvan. Ini adalah novel fiksi sejarah karya Kalki Krishnamurti yang ditulis dalam bahasa Tamil. Novel ini pertama kali diserialkan dalam edisi mingguan selama periode 29 Oktober 1950 hingga 16 Mei 1954 dan dirilis dalam bentuk buku 5 bagian pada tahun 1955. Katrina dan Ranbir putus pada tahun 2015. Dulu pasangan ini adalah pasangan paling kontroversial. Kontroversial karena berkhianat ke masing-masing pasangan, hubungan tidak direstui, tinggal serumah hingga putus tiba-tiba. Tak kalah heboh saat Katrina berbicara di mana-mana perihal putusnya dari Ranbir. Dalam satu wawancaranya ia mengatakan, suatu berkah bisa putus dari Ranbir. Dengan itu saya bisa lebih matang dalam berpikir, kata Katrina. Di wawancara lain juga Katrina mengatakan ia sangat down, butuh waktu lama untuk bisa kembali ke kehidupan normalnya. Itu karena ia seorang Cancerian,
Saya selalu emosional dan punya jiwa sensitif, kata Katrina. Tapi Katrina belajar satu hal, sebagai seorang wanita, hanya diri sendiri yang bisa menjaga harga dirinya. Kini bersama Vicky Kaushal, Katrina tidak seperti sebelumnya gembar-gembor perihal hubungannya kali ini. Tahun 2022 kita akan menyaksikan rilisan film Bollywood yang beruntun. Dan di balik film-film tersebut, berikut beberapa harga yang dipatok oleh aktor untuk film besar yang akan dirilis nanti. Pertama, Aamir Khan di Lal Singh Chaddha. Aamir Khan bertindak sebagai setengah produsen di film ini. Ia meminta 70% dari keuntungan film. John Abraham di film paling ditunggunya Satyame Vajayate 2 dibayar 20 crore sebagai aktor utamanya. Prabhas yang membintangi Radhesham telah meminta bayaran sebesar 80 crore, juga 10% dari keuntungan film. Kemudian untuk film Pathan, Shah Rukh Khan dibayar sebesar 120 crore, sementara Deepika dan John masing-masing 20 crore. Lalu ada Akshay Kumar di film Suryavanshi, 30% keuntungan film nantinya akan dibayarkan ke Akshay. Selanjutnya Alia Bhatt di film Gangubai Kathiawadi, ia dibayar sebesar 20 crore. Kemudian filmnya bersama Ranbir, Alia dibayar sebesar 10 crore dan Ranbir sebesar 30 crore. Terakhir film Acted Tri Ranveer Singh, ia dibayar sebesar 50 crore untuk film biografi tersebut. Kabarnya Deepika juga dibayar dengan harga yang sama di film itu. Film Chehre saat ini sudah dirilis di berbagai platform. Faktanya, sutradara film Chehre Rumi Jeffrey punya kenangan yang tak bisa dilupakan antara Chehre dan Sushant Singh Rajput. Saat pembuatan film Chehre di salah satu studio, Sushant biasanya mengantar Ria untuk syuting. Karena sering bertemu dengan Sushant, Rumi Jeffrey menawarkan satu film komedi romantis yang akan memasangkannya dengan Ria untuk pertama kali. Film itu seharusnya syuting bulan Mei, tapi Sushant tiba-tiba pergi selamanya karena satu peristiwa malang. Rumi Jeffrey mengatakan, selama setahun ia tidak bisa membuka naskah film tersebut. Ia selalu menyimpannya di rak karena tak tahan teringat dengan Sushant. Konon Sushant selalu mendesak Rumi membuat film itu, karena Sushant sangat menyukai naskahnya. Kini Rumi menjanjikan, setelah Chehre, ia akan melanjutkan proyek Sushant dengan aktor lain.